Kameranya di-on-kan dulu lah. Semuanya. Nah, kan udah pakai seragam. Ya. Lainnya? Anan habis mandi ya itu ya? Oke, sambil menunggu saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mapelnya apa ini? Ekonomi, Bu. Ya, betul. Tak kirain lupa. Kita masuk materi baru ya. Sudah terlihat PPT Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu keseimbangan dan struktur pasar. Yang kita pelajari hari ini itu nanti ada 2, permintaan dan penawaran. Terus ada kata-kata ini. Siapa yang mau bacakan? Muhammad Iksan coba. Iksan? Ya, Bu. Ya, tolong dibaca ini. 3 hal yang membuat seseorang tidak disukai: otak kosong, omong kosong, dan dompet kosong. Jadi, maksudnya apa? Fikri tahu kah? Fikri Aulia Rahman. Loh, kok langsung dimatiin? Jadi kalau ingin jadi orang yang bernilai, itu usahakan nggak terlalu bodoh-bodoh banget. Kemudian ngomongnya juga jangan terlalu banyak yang diomongkan tapi nggak ada isinya. Terus harus berusaha melakukan terbaik, jangan sampai kita meminta-minta gitu, jangan sampai dompet itu kosong, itu jangan sampai ya, begitu. Oke, kita masuk ke materi. Permintaan. Ada yang tahu permintaan itu apa? Kemarin sudah baca materinya di e-learning belum? Ini dia. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, atau tempat tertentu. Biasanya permintaan ini yang melakukan itu seorang pembeli. Jadi pembeli itu yang meminta barang pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja? Ada barang harga itu sendiri. Kalau barangnya murah, otomatis banyak yang beli. Kalau barang mahal, otomatis enggak banyak permintaannya. Kemudian barang lain yang terkait tingkat pendapatan seseorang, selera masyarakat, jumlah penduduk di suatu tempat, kemudian prediksi di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa jenis-jenis permintaan. Ada berdasarkan jumlah, ada berdasarkan daya belinya. Kalau berdasarkan jumlah itu ada permintaan individu dan permintaan pasar.
permintaan individu ini kita aja sebagai masing-masing individu yang meminta suatu barang. Jadi kalau kita sendiri membeli itu namanya permintaan individu. Kemudian yang satu lagi itu permintaan pasar. Itu gabungan jumlah permintaan dari individu-individu itu. Misalnya dalam satu kelompok, mungkin sekolah kemarin kan ada beli seragam. Nah, yang diminta kan banyak. Nah, itu termasuk juga permintaan pasar gitu. Kemudian permintaan berdasarkan daya belinya dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan efektif, potensial, dan absolut. Kalau efektif ini permintaan yang disertai kemampuan untuk membeli. Kemudian potensial ini permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tapi belum melakukan pembelian. Kemudian kalau permintaan absolut, itu permintaan tanpa disertai dengan daya beli atau kemampuan. Jadi contohnya gini, misalnya saya ke pasar, niatnya ingin membeli baju, saya punya uang 100.000, bajunya harga 50.000. Nah, ini namanya permintaan efektif. Jadi saya mampu membeli karena uang saya kan 100.000, sedangkan harga barangnya cuma 50.000. Itu namanya permintaan efektif. Kalau permintaan potensial itu, saya punya uang 100.000, tapi saya belum tahu mau membeli apa, tapi saya ingin ke pasar gitu. Itu namanya permintaan potensial. Kemudian kalau permintaan absolut itu seumpama saya ke pasar membawa uang 50.000, namun harga baju yang ingin saya beli itu 100.000. Nah, itu kan tidak disertai dengan daya belinya. Jadi itu namanya permintaan absolut gitu. Kemudian hukum permintaannya. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik harga barang, semakin sedikit barang yang diminta. Karena teori konsumen memang seperti ini, di mana kalau harganya itu turun, pasti banyak yang diminta. Tapi kalau pas harga naik, belinya juga sedikit. Nah, ini fungsi permintaannya. P sama dengan A min B Q, atau Q sama dengan A min BP. Rumusnya ini P min P1 per P2 min P1 sama dengan X min X1 sama dengan per X2 min X1. Ini nanti saya jelaskan sekalian contoh soalnya. Nih contoh soalnya. Misalnya, jika harga barang itu Rp60 per unit, kemudian barang yang diminta itu 20 unit. Nah, jika barang harganya 40 per unit, barang yang dipinta kan jadi bertambah menjadi 30 unit. Kemudian tentukan persamaan fungsi permintaannya. Itu ditulis dulu yang diketahui itu. P itu permintaan. P itu harga. Ingat kalau P itu harga. P1-nya berapa? 60. X1. X itu jumlah barang yang diminta berapa? 20 unit. Kemudian P2-nya Rp40, X2-nya 30, dimasukkan dulu di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan X min X1. Ini P ditulis aja tetap P. Kemudian P1-nya mana? Ini P1 dimasukkan sini. Kemudian P2 mana? P2. P2 ini 40. P2-nya 40, P1-nya 60. Ini juga sama dimasukkan. Nah, ini dihitung yang bawah. 40 per 60, 40 kurangi 60, min 20.
Kemudian Q-nya ini kan tetap, ini dikurangi 30 min 20 sama dengan 10. Terus dikali silang, ini taruh atas, ini taruh atas, ini kali silang. Nah, dicari 10 kali P, 10P, 10 kali min 60, min 600. Ini juga dikali silang. Nanti jumlahnya 10P sama dengan, ini pindah ke sini. Min 20 Q plus, kan ini 400. Kan 600 dipindah sini kan jadi plus 600. 400 plus 600 sama dengan 1000. P sama dengan min 2Q plus 10 plus 100. 100-nya dari mana? Karena ini dibagi 10. P min 20 dibagi 10 berapa? 1000 dibagi 10 berapa? Kan jadinya ini. Kemudian dibalik, karena fungsi permintaan itu adalah Q, maka Q-nya kita yang taruh di depan. Q sama dengan min 0,5 P plus 50. Karena ini dibagi min 2. Gitu. Jadi fungsi permintaannya yang sebelah sini, P sama dengan min 2 Q plus 100 atau P min 100 min 2 Q atau Q sama dengan 50 min 0,5 P. Gitu. Nah, kita cari kurvanya. Kurva permintaan itu pasti dari kiri ke kanan, tapi itu menurun. Pasti seperti itu. Jadi seperti ini. Dari atas kiri ke bawah kanan. Ini misalnya harga kue per buah 500, yang diinginkan 0. Harga kue 300 yang diinginkan 2. Harga kue 100 yang diinginkan 4. Kalau harga kue dibonuskan atau enggak ada harganya, maka jadi 5. Jadi dimasukkan di sini harga, di sini jumlah permintaan. Jadi kurvanya naik ke kiri. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke penawaran? Silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nanti pertanyaannya di belakang aja ya. Lanjut, Bu. Oke. Nah, kalau tadi permintaan itu kan dilihat dari subjek pembelinya, sekarang penawaran itu dilihat dari penjualnya. Jadi penawaran itu adalah jumlah barang yang mampu tersedia oleh produsen. Jadi kalau permintaan jumlah barang yang diminta oleh konsumen, kalau penawaran itu jumlah barang yang mampu disediakan oleh produsen. Gitu. Terus faktor-faktor yang mempengaruhinya ada harga barang seperti tadi, jumlah penjualnya, bencana alam, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, perkiraan harga di masa depan, kebijakan pemerintah, sama situasi politik saat itu. Itu yang mempengaruhi penawaran. Terus jenis-jenis penawaran. Penawaran ada 2 juga, penawaran pasar sama penawaran perseorangan. Kalau penawaran pasar itu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan perseorangan dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap suatu tingkat harga tertentu juga. Jadi kalau pasar itu, seumpama ada satu pasar yang menjual satu produk, gitu kan. Kemudian mereka bersatu untuk menjual satu barang itu dikirim ke misalnya ke pabrik. Itu.
Nah, dari total harga mereka kan sudah dijadikan satu untuk sebelum dimasukkan ke pabrik. Itu namanya penawaran pasar. Kalau penawaran perseorangan, masing-masing aja. Seumpama saya petani jagung, langsung saya kasihkan ke pabrik. Itu namanya penawaran perorangan. Kalau penawaran pasar ini biasanya agen-agen gitu. Nah, hukum penawaran itu ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Begitu harga turun, penawaran juga akan menurun. Kalau tadi permintaan itu berbanding terbalik, kalau hukum penawaran itu berbanding lurus. Tuh. Fungsinya hampir sama fungsi permintaan tadi. P sama dengan A plus BQ atau QA plus BP. Untuk mencari fungsi itu kita gunakan rumus sama seperti tadi, P min P1 per P2 min P1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kalau yang tadi penawaran itu kurvanya dari kiri ke kanan tapi menurun. Kalau sekarang dari kiri ke kanan tapi naik. Jadi nanti bentuknya gini. Nah, kalau di tengah-tengah ini nanti ada keseimbangan harga. Gitu. Sebentar, saya carikan video. Sambil menunggu videonya, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Pernahkah Anda bertanya, Video Ibu terlihat nggak? kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya?
Karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Sangat indah, bukan? Dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan kah? Nggak ada? Kalau nggak ada tugas ini. ...59 orang yang hadir. Nggak ada yang mau ditanyakan? Berarti langsung tugas. Silahkan dicatat atau di screenshot. Sudah? Satu lagi.
Jadi Bu, ada, mana tugasnya? hah? Di mana tugasnya? Ini. Nggak ada, Di- Bu. Loh, Ada screen-nya, Bu. Nggak ada. oke. Ada. Bu, Yang nomor 1. Sudah? udah Bu. Ini nomor, Udah, Bu. yang ini nomor 2. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkannya di e-learning, nanti akan saya buatkan tempat pengumpulan tugasnya di KI 3 ya. Ya Bu. Langsung dikerjakan aja. Terus maksimal hari Rabu. Jam 11 malam. Oke? Rabu depan dulu. Oh, ya. Iyalah, masalah Rabu kemarin. Oke, sudah? Nggak ada yang mau Ya, ditanya? Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada, Bu. 59 orang. Iya, Kak. Coba dengar. Iya. Halo. Oke, kalau itu terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya Bu, sama-sama Bu. Sehat selalu, bahagia. Jangan lupa tersenyum kayak Fikri. Masya Allah Fikri. Iya, Masya Allah ini banget Fikri ini. Tuhan juga senyum dari tadi. Sulhan. Iya, Sulhan. Saya Bu. Sulhan. Bu, kapan masuk sekolah, Bu? Ini. Iya bener. Nah, udahnya banget. Sulhan dicari, Sulhan. Sulhan. Lah, Ibu. Ada yang Masya tahu? Allah, Ibu? manis. Ada, Bu. Tahu, Bu. Santi. Aduh. Manisnya senyumnya. Yang mana yang senyum? Sulhan lah Bu. Lagi, Bang. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.